Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Uji korelasi yang ketiga adalah uji korelasi dengan data kualitatif. Jadi untuk penelitian yang pendekatan kuantitatif sekalipun, data yang kita dapatkan itu sekali lagi bisa saya katakan, datanya bisa sifatnya kualitatif maupun data yang mungkin kita dapatkan melalui data-data sekunder atau data-data yang sifatnya sudah kuantitatif murni. Nah, untuk uji korelasi dengan data-data yang sifatnya kualitatif digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan itu berjenis kualitatif. Ini datanya yang berjenis kualitatif. Uji korelasi digunakan untuk suatu penelitian dengan pendekatan kuantitatif, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan data-data yang berjenis kualitatif. Rumus yang digunakan adalah X pangkat 2 sama dengan sigma N, I sama dengan 1, dengan sigma K, I sama dengan 1 dikali N, I kali C kurangi E, I kali C pangkat 2, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita transformasikan nilai C square, karena ini kita gunakan untuk mencari nilai C square dari variabel X pangkat 2 ke koefisien korelasi, karena hasil dari sini bukan merupakan koefisien korelasi. Bisa kita transformasikan menggunakan rumus koefisien C square sama dengan X pangkat 2 akar X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ditambahkan dengan N. Bisa kita lihat di sini. Oke, untuk lebih mudah, sekali lagi kita akan gunakan satu kasus. Misal seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Misal dari penelitian ini diambil sampel kurang lebih 112 kepala keluarga. Nah, solusi kurang lebih sama, kita tentukan judul, pertanyaan penelitian apakah terdapat korelasi positif, kemudian hipotesisnya terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Nah, kriteria penerimaannya sebagaimana bisa kalian lihat, hipotesis 0 tidak terdapat korelasi, hipotesis alternatif atau yang kita ajukan adalah terdapat korelasi positif antara dua variabel tersebut. Nah, kriteria penerimaannya adalah H0 diterima jika X pangkat 2 hitung itu lebih kecil sama dengan dari X2 tabel dengan R1, R-1 dan R-1 dan seterusnya. Nah, kita lihat sampel diambil 112 keluarga, data yang dikumpulkan misalkan sebagai berikut. Ini ada dua kriteria, dua pembobotan penilaian data. Misalkan untuk apa tadi? Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Misal untuk tingkat kesejahteraan keluarga kita lihat ada baik, cukup, dan jelek. Sedangkan untuk tingkat pendidikan ada kita lihat tinggi, sedang, dan rendah. Apakah ada korelasinya, kan? Kita jumlahkan masing-masing. Sum ini 32 adalah 16 ditambah 8 ditambah 8. Kemudian secara jumlah untuk tingkat pendidikan nilainya antara lain 30 kita dapatkan dari 16 tambah 10 tambah 4 dan seterusnya. Dan jumlah total ini kurang lebih kita dapatkan dari sini. 32 tambah 40 tambah 40 adalah 112. Di sini juga bisa kita lihat 30 tambah 44 adalah 74. 74 ditambah 38 adalah 112. Nah, ini adalah satu metode pengumpulan data yang bisa kita lihat untuk data yang sifatnya atau berjenis kualitatif. Bagaimana perolehan data tersebut bisa kita pelajari dari mata kuliah ataupun materi yang lain. Nah, untuk data analisis, kita lihat di sini. Analisis datanya adalah sebagaimana berikut. Kita hitung masing-masing ya, untuk E, 11, 12, 13, 21, dan seterusnya ini adalah
jumlah dari masing-masing ini tadi. 32, 40, 40, 30, 44, 38. Jadi estimasi. Dari situ kita dapatkan semacam ini. Nah, dengan rumus seperti apa? Rumusnya adalah sebagaimana tadi. Kita lihat X2 sama dengan berikut. Dan seterusnya. Nah, dari situ kita jumlahkan semuanya. Masing-masing estimasi dari data yang ada. Nah, dari sini misalkan dari pengujian data yang kita lihat tadi, kita dapatkan hasil 18,267. Tentu saja ini bukan koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan positif ataupun negatif dari variabel tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Bagaimana untuk bisa kita lihat tingkat hubungannya? Maka pengujian hipotesisnya sebagai berikut. Karena X2 atau X pangkat 2 hitung itu lebih besar daripada X pangkat 2 tabel, hipotesis alternatif diterima. Terdapat korelasi positif. Ini hanya menunjukkan korelasinya saja. Tapi seberapa kuat korelasinya, kita lihat koefisien korelasinya menggunakan transformasi rumus tadi. Nah, kita dapatkan tingkat kekuatan atau koefisien korelasinya adalah 0,374. Itu di atasnya sangat lemah ya. Cukup sedang atau cukup untuk koefisien korelasinya. Jadi, rumus korelasi persen bisa kita gunakan untuk melihat apakah kita bisa menolak hipotesis 0 dan kemudian tidak bisa menolak hipotesis alternatif karena kita tidak memiliki asumsi yang cukup untuk menolak hipotesis alternatif, dan seberapa besar tingkat atau koefisien korelasinya dari perhitungan transformasi koefisien chi-square. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, untuk pertemuan ke-15. Semoga kita selalu sehat selalu, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama menjalankan ibadah puasa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.